Ya, halo teman-teman semua. Sekarang di depan kita udah ada drone terbaru keluaran dari DJI. Apa itu? Yes, ini dia DJI Avata 2. Ya, video ini bukan tentang review atau unboxing dari Avata 2 ini teman-teman ya. Jadi gue bukan ngebahas drone-nya langsung karena menurut gue udah banyak banget konten kreator juga yang ngebahas tentang review atau unboxing, dan menurut gue itu jauh lebih bagus detail. Jadi kalian kalau yang mau tahu unboxing kayak gimana atau tes penerbangannya bisa lihat konten kreator yang lain yang jauh lebih profesional. Tapi di video gue kali ini justru gue pengen ngasih sesuatu yang beda buat kalian gitu, dan siapa tahu ini juga bisa berguna gitu buat kalian yang pastinya juga ya berkecimpung di dunia drone atau memang pencinta produknya DJI dan pengen punya DJI Avata 2 yang kayak gini ya kan, dan semoga ini bisa membantu gitu ya. Ya, karena tadi gue bilang bukan ngebahas drone-nya, sayang sekali drone-nya harus kita pinggirin dulu. Oke, dan yang mau kita bahas apa? Tara, ini dia teman-teman. Jadi, gue pengen bahas atau pengen ngasih tahu ke kalian gimana caranya kita bisa tetap ngerasain nerbangin DJI Avata 2 ini tanpa harus mengeluarkan budget alias gratis pastinya. Syaratnya gampang banget, yang penting kalian punya device smartphone atau iPad atau tablet lah ya. Kalau bisa mungkin ya iOS atau Android mungkin ya, tapi gue kalau Android gue nggak tahu ya. Kalau Android gue nggak tahu bisa atau enggak, karena yang akan gue peragain di sini adalah kebetulan gue pakai iPad. Di sini gue pakai iPad 6 lumayan udah lama gitu, tapi masih enak, tapi masih oke banget. Dan di sini yang gue mau bahas adalah simulator dari DJI Avata 2. Kenapa sih kalian bisa pakai simulator ini? Ya tanpa harus beli drone ya, kalian cukup download, kalian bisa mainin gitu ya, dan bentuknya sama persis. Dan katanya fitur-fiturnya yang ada di sini gitu kita bisa lihat juga dan bisa ngerasain di dalam simulator ini ya. Contohnya katanya kayak ada isi acro ya kan, nah kita bisa ngerasain nih di sini. Nah, sebelum kita akan ngecek, jadi buat teman-teman yang mungkin juga pengen nyobain main simulatornya, teman-teman bisa buka, kalau teman-teman pakai iOS, teman-teman bisa buka App Store, terus ya ketik aja DJI gitu ya, nanti keluar berbagai aplikasi keluarannya DJI. Ini biar enak kayaknya, ini gue zoom kali ya. Oke, jadi teman-teman bisa ketik aja DJI gitu ya, nanti akan keluar berbagai produknya DJI lah, mulai dari aplikasi DJI Fly, terus DJI Mimo segala macam, DJI Go yang lama. Nanti teman-teman bisa nemuin aplikasi simulatornya. Yang pertama itu mungkin yang tahu gue yang keluar adalah DJI Virtual Flight yang ada di sebelah kanan ini. Nah, kalau DJI Virtual Flight yang gue udah coba, gue pikir kita bisa ngerasain simulatornya juga di situ, tapi ternyata yang ada di DJI Virtual Flight yang ini, yang ikonnya warna hitam ini, ternyata itu DJI Avata 1 gitu. Dan kita nggak bisa ngerasain connect pakai motion control pakai DJI Avata 2, yang mana motion controlnya itu udah motion control yang generasi ketiga terbaru. Gue juga belum tahu ya, mungkin nanti akan diupdate kali ya, tapi kita skip aja. Gimana cara mainin simulator atau nyobain simulator dari DJI Avata 2? Nah, teman-teman carinya atau installnya nanti adalah nih yang ini. Jadi teman-teman bisa install DJI, kalau di sini ya tulisannya DJI Try Virtual Flight. Yang jelas gambarnya nanti di sini udah jelas ada gambar DJI Avata 2. Oke, karena gue udah download jadi gue tinggal buka aja. Jadi mungkin kita bisa langsung coba aja ya. Jadi lagi-lagi ini ya bisa jadi solusi ekonomis tanpa harus keluar budget. Teman-teman bisa yang mungkin kehabisan udah ada budgetnya tapi kehabisan stoknya gitu ya, karena infonya itu laris manis banget dan mungkin baru masuknya baru sedikit ya. Ya jelas aja karena dirilisnya aja baru tanggal 11 April ya kalau nggak salah, baru berapa hari lalu gitu, tapi udah sold out gitu udah. Tapi jangan sedih, jadi mungkin sambil nunggu restock lagi atau
sambil nunggu uangnya kekumpul, kita bisa cobain nerbangin atau nyobain fitur-fitur yang ada di DJI Avata 2 ini lewat simulatornya guys. Oke, jadi yang jelas ini juga simulatornya dibuat langsung dari DJI-nya, perusahaan DJI-nya. Jadi menurut gua harusnya memang detail dan diperuntukkan untuk itulah. Boom. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi DJI Virtual Flight yang baru gitu ya, yang kita bisa ngerasain experience-nya drone Avata 2 ya, ada di aplikasi ini. Ikonnya itu namanya DJI Store guys. Menarik juga nih. Jadi bukan DJI Virtual Flight gitu ya, kayak yang sebelum yang akunnya hitam kan di situ jelas ditulis DJI Virtual Flight. Tapi kalau yang ini nanti munculnya DJI Store. Jadi kalian jangan sampai ragu gitu ya. Jadi sebenarnya aplikasinya tuh ada di sini gitu. Logonya putih, hampir sama kayak DJI Fly, cuma ini putih tapi kayaknya dia kayak ada gantungannya gitu, mungkin kayak goodie bag gitu lah, goodie bag ya. Oke, langsung aja kita coba. Yes, ini adalah tampilan awal dari aplikasi DJI Store atau DJI Virtual Flight yang terbaru gitu ya, yang ada di DJI Avata 2-nya ini gitu ya. Oke, tampilannya ya standar ya kayak website, tapi ya dia nampilin semua produknya DJI gitu ya, mulai dari drone sampai action cam segala macam, kayaknya gimbal semua ada di sini juga. Kita bisa cari informasinya, tapi kita nggak akan detail ke situ. Kita mau langsung aja ke bagaimana kita nyobain simulator DJI Avata 2 ini. Oke, langsung aja. Caranya gimana? Di bagian bawah sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menu. Sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, ini di kamera sorry banget agak kurang kelihatan. Nah itu dia tuh ya, tadi sebenarnya nggak kelihatan kan tuh. Nice, itu dia. Ada apa nih? Ada home, ada kategori, ada explore, ada service, ada akun. Kita langsung aja pilih yang tengah nih guys, yaitu explore. Nah, explore tampilannya akan keluar kayak gini nih teman-teman. Jadi ada Virtual Flight, DJI Forum, Sky Pixel, terus DJI Academy. Yang muncul adalah fitur-fitur ini. Nah, kita pilih yang mana? Kita jelas pilih yang atas nih, karena udah jelas banget sampai ditulis tuh new upgrade. Wih, Virtual Flight Experience Online, the joy of immersive flight with Avata 2. Wah, keren banget nih. Gambarnya udah Avata 2. Oh sorry, tadi ternyata udah keklik ya. Nah, itu kalau diklik langsung masuk loading ke aplikasinya nih kayaknya. Nah, ternyata langsung masuk ke dalam gamenya, nggak pakai ada menu-menu kayak kalau kita start atau setting segala macam. Langsung banget nih, set banget. Dan kita bisa lihat ya, di sini udah ada DJI Avata 2-nya, jadi mungkin bener-bener simulator yang dikhususkan untuk DJI Avata 2 gitu ya. Kita bisa lihat gitu. Ini beneran mirip banget detail DJI Avata 2. Oke, tapi sebelum kita coba, gue bisa bilang secara grafis ini jauh lebih baik dibanding DJI Virtual Flight yang sebelumnya, karena gue ngerasa yang sebelumnya itu adalah secara grafis masih kurang halus gitu ya, masih berasa gamenya gitu, 3D-nya kurang halus gitu renderingnya. Tapi secara memori lumayan besar gitu makannya. Tapi gue heran, ternyata yang ini aplikasinya tadi jauh lebih kecil, tapi pas dilihat simulatornya jauh lebih halus, lebih detail, lebih asik gitu renderingnya ya. Ini teman-teman boleh coba bandingin juga aja dan kasih pendapat kalian. Mungkin juga udah ngerasain Virtual Flight sebelumnya gitu ya. Tapi menurut gue ini oke banget. Oke, langsung aja kita coba ya. Di sini cuman ada ngasih tahu arahan untuk kita coba slide atau pencet kali ya. Mungkin take off kali ya. Kita coba aja langsung. Yap. Ternyata benar ya. Ternyata jadi itulah tombol untuk take off ceritanya. Jadi untuk take off, terus sekarang di sini kita coba disuruh untuk throttle kiri untuk ini naik seperti biasa lah ya. Ini turun kanan kiri. Tapi lagi-lagi ya, gue bisa bilang ini grafisnya bagus loh. Ini grafisnya oke gitu ya. Oke lah pokoknya nih. Jadi teman-teman tanpa harus beli seharga 13 jutaan gitu ya, teman-teman tetap bisa ngerasain DJI Avata 2 lewat simulator ini. Tinggal download aja, gratis. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, sekarang throttle kanan kita disuruh cobain maju ya maju, terus backward, mundur ke kanan, terus ke kiri. Oke, congratulations, selesai. Nah, di sini nih yang katanya Easy Acro. Nah, Easy Acro ini jadi ini adalah fitur terbaru dari yang ada di DJI Avata 2 ini guys. Jadi kalau sebelumnya di DJI Avata 1 itu nggak ada, jadi kalau di sini ada nih. Apaan sih Easy Acro? Yang gua tahu yaitu adalah kita akan masuk ke mode acro, di mana ya kita bisa bermanuver cukup ekstrim gitu ya, kayak ya 360 mulai berbalik segala macam, karena ya pada dasarnya namanya drone FPV
atau drone racing ya, kalau kita pakai joystick itu bisa tuh melintir-melintir, ngedive atau split S segala macam gitu ya. Tapi karena kita paketan standarnya itu pakai motion control dan yang sebelumnya mungkin rada sulit gitu ya, tapi di seri yang Avata 2 ini dengan motion control udah generasi ketiga juga nih, motion control ketiga itu DJI juga membuat fitur Easy Acro. Oke. Nah, mau tahu Easy Acro kayak gimana? Kita bisa langsung nyobain juga nih di simulatornya. Oke, jadi kita ternyata tinggal tekan ini aja nih. Jadi ada arah-arah di atas joystick yang kiri. Jadi ada kanan, kiri, atas, bawah. Kita coba aja salah satu ya. Kita coba yang kanan. Kita coba ya. Lihat guys. Jadi itu yang dinamakan Easy Acro gitu ya. Jadi kalau bukan pencet ini ya. Kalau ini tadi masih tuas throttle gasnya untuk naik turun. Ini orientasi mukanya kanan kiri, hovering depan kiri. Dan kalau kita mau ngerasain Easy Acro-nya, kita tinggal pencet ini yang ada di luar ini. Kita tinggal pencet boom. Nah, atau ke kiri, ke belakang, flip ke depan. Oke, jadi ternyata kayak gitu guys. Oke, boom. Nah, jadi itu Easy Acro yang nanti kita bisa lakuin juga ternyata di sini. Penasaran juga ya kalau asli nanti gimana ya. Kelihatannya sih lucu juga nih kalau di simulator. Nah, di sini kita simulatornya standar lah ya. Kalau teman-teman pernah ngerasain main simulator drone, ya kurang lebih sama lah. Cuma bedanya ini gua nggak tahu bisa terintegrasi dengan DJI RC yang ketiga, atau maksudnya remote DJI langsung gitu. Jadi kita ngerasain langsung pakai remote, atau memang cuma bisa pakai joystick yang ada di aplikasinya ini. Gue juga belum tahu nih. Tapi kita cobain di sini aja. Sini juga enak. Kita disuruh ke bawah gitu ya. Lagi-lagi gue bisa bilang grafisnya bagus banget teman-teman. Warnanya halus, apik, tapi sayangnya, nah gue lupa tadi disampaikan, ternyata dia nggak ada suaranya. Ini aplikasi ternyata nggak ada suaranya, sayang banget. Tadi gue pikir apa speaker gue gitu ya, iPad yang rusak atau gimana, tapi ternyata memang aplikasinya simulator ini sayang banget nggak ada sound effect-nya gitu. Sayang banget sih sebenarnya gitu, nggak ada suara drone-nya gitu. Jadi ciri khasnya jadi kurang lah feel ya. Tapi it's okay lah ya, it's okay karena gue masih tetap puas karena secara resolusi hasil grafisnya sih oke. Jadi kita tetap bisa enjoy, dan intinya kan karena kita pengen nyobain Avata 2 tuh kayak gimana sih, terus fiturnya tuh kayak gimana sih. Nah ya kayak gini guys, jadi teman-teman bisa coba nih Avata 2 tanpa harus beli di sini. Tapi di sini kayak lagi mode S nih. S berarti sport ya. Gue nggak tahu di sini nggak bisa dirubah sih. Ya mungkin nggak sedetail itu, tapi udah oke lah. Nah kita coba ya, bisa nggak dia sambil jalan gini terus kita Easy Acro, kita pencet boom. Ternyata bisa loh. Oke juga, kita sambil ke bawah gitu langsung flip ke kanan, boom. Oke, asik juga. Di sini ada apa? Ada patung kucing guys. Asik juga sih. Nah ini teman-teman sekalian juga sebenarnya simulator gini berguna buat teman-teman yang mungkin baru mulai atau belum pernah sama sekali nerbangin. Mungkin gue bisa saranin juga main simulator dulu kali ya, karena tuh main simulator satu lebih safety dan kita nggak keluar budget. Jadi kalaupun nabrak ya itu hanya di dalam game gitu, di dalam simulator gitu, dibanding kita latihan udah beneran terus amit-amit ternyata drone jatuh, ya bisa jatuh ngelukain orang atau ngelukain kita sendiri, ataupun drone jatuh ya kan sayang juga ya, karena harganya lumayan juga ya, bukan ratusan ribu nih masalahnya nih, harganya sih bisa seharga motor gitu ya. Jadi gue sangat saranin banget mulailah dari simulator, karena gue pun juga gitu kok. Gue belajar dari senior-senior yang di komunitas, semua pada ngarahinnya simulator dulu. Bahkan yang udah pro aja, mereka sempat sharing sebelum mereka terbang, misalnya mereka kerja, mereka latihannya ngebiasain tangannya dulu, ya tetap buka simulator. Jadi walaupun udah di tahap profesional, kalian udah bisa buat eksperimen angle kalian mau kayak gimana, itu enak banget di simulator. Jadi kalau udah aman, udah oke, tinggal terapin ke aslinya aja gitu. Oke, sekarang gue lanjut, gue mau cobain
fitur apa lagi di sini yang bisa berubah? Tadi ternyata ini nggak bisa di bawah sini. Jadi di sini ada kecepatan, ada indikator ketinggian, distance, ada height, terus jauh. Tapi di sini ada kamera, kita coba. Oke, gue tadi barusan ini pencet ada logo kayak kamera gitu. Ternyata ini masuk ke mode FPV-nya ya, FPV-nya. Jadi ya udah nih kayak kita kalau lagi pakai Google sih udah kita hanya ngelihat kotaknya ini langsung di mata kita gitu ya. Jadi kalau tadi modenya ini mode kayak game pada umumnya ya, kita bisa ngelihat kuatnya ada di sini. Jadi kita tahu dia belok kemana, mentok atau enggak, mungkin gampang. Tapi kalau di kenyataannya nggak bisa ya, karena kita pakai Google dan Google itu posisinya adalah keluaran output dari kamera yang ada di tampak muka drone. Jadi ya point of view-nya akan seperti ini gitu. Nah kurang lebih kayak gini. Jadi wah ada efek-efeknya ya, bisa kencang ya. Ya benar, berarti ini ceritanya ada di mode sport ya. Lagi-lagi menurut gue ini seru banget sih. Grafisnya sangat menjanjikan, sangat memanjakan mata, enak. Tapi sayangnya minusnya paling itu aja ya, gak ada suaranya. Boom. Oke, yes, paling kurang lebih gitu aja ya teman-teman ya. Kayaknya karena di sini gue lihat udah nggak ada fitur apa-apa lagi gitu ya. Jadi cuman emang bener untuk ngerasain experience. So paling di sini ada tombol restart aja ya, restart gitu. Kalau teman-teman malas mundur-mandir atau satu jatuh mungkin drone itu bisa restart. Tapi kayaknya untuk ganti map atau lokasi kayaknya nggak bisa deh. Jadi mungkin ini bisa dibilang simulatornya mungkin trial apa demo apa gimana gitu ya. Apa mungkin ini memang dari DJI-nya bikin ini untuk sementara gitu ya, apakah nantinya akan dihilangkan fitur ini gitu karena masih baru aja. Jadi buat kita ngerasain demonya gitu kayak gimana, makanya mungkin nggak terlalu lengkap gitu. Dan mungkin yang dia masukin cuma ada Easy Acro gini karena buat ngetes apa sih yang baru dari DJI Avata 2 ini, tentunya yang Easy Acro ini gitu ya. Seru juga sih buat main-main di sini. Oh sekarang kalau ada di atas return to base kita ada tombol landing. Dia juga ada landing dan balik lagi kayak mode yang waktu pertama kali masuk. Jadi ada tombol take off. Ya paling itu aja ya. Overall oke buat gue, dan nggak tahu nanti teman-teman bisa cobain sendiri aja. Langsung download, nggak terlalu besar gamenya. Dan gue saranin mungkin kalau teman-teman punya tablet atau iPad itu jauh lebih enak ya, karena lebih lebar gitu ya. Ya mungkin kalau biasa juga di iPhone atau smartphone yang lebih kecil ya nggak masalah juga. Teman-teman ya silakan aja gitu ya. Coba yang jelas. Semoga informasi ini bisa berguna buat teman-teman yang lagi kepengen belajar drone atau tertarik sama dunia aerial atau FPV lah, apalagi kalau ini masuknya FPV ya kalau nggak salah ya. Tapi dengan fitur-fitur auto, jadi kayak udah 11-12 nih antara FPV sama aerial gitu ya. Dan mungkin belum ya tabungannya masih dikumpulin untuk beli ini karena harganya ini yang paket satu baterai aja ya ada di 13 jutaan, yang 2 baterai kalau nggak salah ada di 16 jutaan lah gitu ya. Nah mau beli tapi stoknya kehabisan ya nggak usah kecewa, teman-teman langsung aja ambil smartphone terus langsung cobain aja, sama persis ini DJI Avata 2 gitu ya. Dan khusus gitu ya, kita nggak ada pilihan drone lain cuman untuk ngerasain DJI Avata 2 dengan fitur andalannya itu yaitu mungkin Easy Acro kali ya. Makanya dia di sini cuma ada Easy Acro gitu ya, karena kalau gue lihat di review yang full gitu, yang aslinya sih banyak fitur yang lainnya gitu. Tapi sayangnya di simulator ini ternyata nggak sedetail itu. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya kita bisa ngerasain lah nerbangin atau gimana sih terbang bersama DJI Avata 2. Oke, paling itu aja teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat. Teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain, siapa tahu jauh lebih bagus. Oke, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. See you. Salam apa ya? Salam terbang kali ya, atau salam DJI Avata 2 mungkin. Ya pokoknya seenggaknya ada simulatornya lah. Jadi teman-teman bisa nyobain simulatornya aja lu tanpa mikirin uang atau segala macem. Oke, itu aja. Sampai jumpa teman-teman. Thank you.